Iya, aku Nandero Mario Tarigan. Eh, Adina agak sedikit eko ya. Bisa kok. Iya, lapor. Silakan Kak. Iya, adikku baca ndai bas dan renungan si Ibrahim Ribas berngisi sendah pendeta eh, 3 tahun yang lalu pernah juga ayat ini menjadi renungan pada saat itu PA Moria, waktu itu kami masih berada di Bandung. Jadi salah satu Nina Adilinin Jenda salah satu ayat yang menyatakan bahwa pada mulanya Nindundaima kita diciptakan segambar dengan rupa Allah. Karena ketidakpuasan kita, ketidakbijaksanaan kita memaknai ini sehingga kita tidak merasa puas terhadap hidup kita. Inilah salah satu sumber kekacauan. Bagi Nindunda adalah salah ya pendeta. Iya. Jadi si perwakilan itu baca, mungkin juga yang menjadi kekacauan yang pertama adalah karena Nina pada mulanya makanan kita adalah tanaman-tanaman ataupun tumbuhan yang berbiji, ya. Nah, kemudian Gundari kai pesipan, apa saja kita makan. Mungkin ini salah satu yang menjadi sumber kekacauan ya pendeta. Nah, si peduagam ini mungkin bukan perbedaan pendapat. Aku sangat setuju atas pernyataan Dundai bahwa generasi muda adalah menjadi berkat pada saat ini. Karena kebetulan Bapak Tengah Jabo adalah pensiunan polisi, jadi terus ras komunikasi ras Gundari ras Kapolda Sumatera Utara bagaimana memberantas narkoba di Tanah Karo utama, ya. Jadi aku setuju kan dari pendapat Ndu, yang utama adalah di rumah. Nah, jadi aku kembali mantanta generasi yang sekarang, coba ciptakan di rumah itu, di rumah yang adem. Artinya, menurut aku sebagai Nora ya, intinya adalah seorang ibu, karena kalau ibu yang bisa menguasai diri, ibu yang bisa memanajemen hati dengan baik, anak-anak akan menjadi tentram. Menurut aku pendeta, disetuju kari, setuju bilang pela bodalin. Terima kasih, Bujur. Bujur melala. Kakak. Sudah memberi statement kakak Nero Mario Tarigan ya. Ketidakpercayaan manusia kepada Allah adalah akar kehancuran. Perubahan pola makan, betul juga itu Kak. Tadi aku membaca sedikit referensi Kak. COVID ini kan ada hubungannya dengan manusia yang tidak tahu batasan antara relasinya dengan ciptaan lain, dengan alam, dengan hewan, termasuk pola makan. Maka virus-virus yang seharusnya hanya berdiam di badan hewan, itu sekarang tertransfer ke badan manusia. Jadi kuakap ngomasana memang manusia itu menggumuli ulang atau mencoba merenung gitu ya. Kita ini kan segambar dengan Allah, yang ditargetkan Allah supaya karakter-karakter Tuhan itu yang ditanamkan dalam diri kita itu semakin banyak di dunia. Dan jika karakter manusia itu didiami oleh karakter Allah, maka proses perusahaan lingkungan, perusahaan sesama, ketidakpedulian akan semakin terkikis. Maka dari di awal khotbah, ketika kita paham makna bahwa kita segambar dengan Allah, akan banyak sekali persoalan hidup akan terselesaikan dalam hidup. Bagi kata kakak Daipe, bagus sekali, senang kali aku lah kak. Si gembar-gemborkanlah ini ya, anak orang-orang yang banyak kena narkoba itu, aku resnorakan kak, itu kerjaku kak. Sejak aku di retreat center, sekali sebulan kami melayani loh ke barak-barak pelacuran di Bandar Barat. Dan sampai hari ini aku memiliki 3 kelompok pemuda. Di Isuka Makmur lead sekitar 20 kala, sekitar Berestagi juga ada sekitar 30-an orang. Kabanjahe sekarang juga ada sekitar 24 orang. Rina anak-anak Tasi Cede, Laboban Longor. Mereka tidak tahu di mana mereka harus berlindung. Bahaya Anjel Menda, ladat kelang ate asangkan ladat pemetak. Di kuakap, mari kita
kuatkan komitmen kita. Aku senang sekali dengan statement Kak Rio bahwa rumah tangga adalah sumber kekuatan tertinggi. Nah, tambah-tambah nakari baca kita kerjasama dengan aparat keamanan, dengan lembaga-lembaga sosial. Bujur lebih melalaman kakak Mama Romario Tariga. Bujur Pak. Bujur pendeta. Ya, Banyak ya sekali Kak, yang bujur. kami dapat pada malam hari ini, bujur. Oke, didengar si Deban. Kami pendeta. Oh, silahkan dia kan. Enda dia kan pendeta ya. Silahkan dia kan. Jujur pendeta, salam sehat, menjuah-juah membantah Krina. Ya, Kak Puji Erni Tuhan. Ya, jadi kami lebih jelas, gue jelas untuk renungan hari ini. Kami Indo saran entah pendapat dari pendeta. Idah kami entah pengakap kami menca. Salah satu permata-permata kekurangan permata-permata entah pengidah kami sentabi ke masih ada pengelompokan, masih ada gap untuk membuat mereka bersatu dalam pelayanan. Tapi mohon idah kami bes gereja-gereja si Deban, kebetulan rumah ta pendeta di Herkeres gereja Betel, samping perumahan Enda. Idah kami pemudanya sangat bersatu, baik dari perbedaan sisi umur, baik dari perbedaan sisi sosial, entah dari pekerjaan. Enda dah kami ersada iya, banci ersada sebab samping rumah terus yang melakukan PA kebetulan banci idah kami kita kan ada taman yang pembatasnya, dia membuat satu taman juga di belakang rumah gereja ini. Ersada kali iya. Jadi entah banci monlit saran pendeta man kami pelaku selayan Tuhan. Usaha-usaha kami dia banci si ban. Belah min permata-permatanta. Banci bersatu padu mereka baik dari sisi usia, dari status pekerjaan, dari status sosial. Bujur pendeta. Bujur melalak Kak. Luar biasa Kak. Pertanyaan dan aku pelatih kok jawab sih Kak. Karena itu terjadi loh di belang-belang GPKP. Aku tambahi kasih persoalan ya Kak. Di Kabanjahe atau di Tanah Karo Kak, sulit kalau mendarami pengurus permata runggu. Sulit kalau mencari pengurus permata klasik. Dasar ban pemilihan permata runggu. Dalih-dalih Krina, aku lang, oke Krina. Ya, maka di ban pemilihan permata runggu, bahkan nanti nggak ada yang hadir. Birawanan ya Krina. Sedih juga aku melihat. Pertama lebih asumsiku akarnya. Anak-anak kita ini satu kurang pede. Mungkin kusuruh anak tenda si persalahkan asal lepak siti olongor ni orang tua. Asal salah siti omutu ni taban. Sadar. Jadi mereka menjadi tahu. Maka perlu hindari hal-hal jenis ini. Kedua, mereka kurang mendapat peluang untuk berpartisipasi sejak dini, sejak anak-anak. Dahin anak muda bas gereja, muda-mudi dalam gereja, tidak pernah ikut dalam dialog pergumulan gereja. Mereka hanya ikut tadi tenda, ya muat umput, ngimbang nyamak, dalam hal-hal yang membutuhkan pendapat, dalam hal-hal yang membuat mereka bergumul, memberi inspirasi. Dan tata gereja kita juga membuat Dandu Permata, KKR lah ikut sidang. Lalu kapan mereka ikut bergumul di GBKP? Duganku,
pilih bas tata gereja, dilik kamje nane bapak kami, abang kakak kami. Kebetulan kamu koordinator permata Basrung. Lape ikut anak teba sidang runggut. Mungkin seminggu sebelum sidang runggut. Coba panggil mereka berdialog. Kayak ngelik pas ukur undun aku pelaku pesah kari pas sidang. Atau si pemotu-motu sitik bantah. Hadirlah kena pas sidang aku tahlakal kari peluh nurikan ukur kene. Lebih tajam ngai kari kena, lebih mantap ngai kari analisa andu ini. Mari kita beri mereka ruang kepercayaan untuk melatih mereka berdialog. Untuk melatih mereka berani tampil ke depan. Aku usulkan menghadiri pertemuan-pertemuan kaum muda di level-level internasional karena aku mengajar setahun di Jerman. Asali pertemuan pemuda internasional baik di CCA, baik di UIM maupun di regional Asia. Kalak karo si jarang nah hadir. Suruh ngerana birawanan, suruh ngerana giri-giri biberne sebelah. Mana itu nakai man belasan. Dugaan bukan karena anak kita bodoh, tapi mungkin karena mereka tidak pernah mendapat ruang partisipasi untuk dilibatkan dan semakin percaya diri. Aku pendeta Handu, pendeta Christmas. Aku punya sahabat dulu waktu kuliah. 2 tahun pernah aku kuliah di Brazil, ada satu kelasku orang Israel. Dia sekarang sudah menjadi seorang pemimpin besar di sebuah perusahaan di Israel. Dan kami selalu kontak. Kadang-kadang telepon, video call. 3 tahun terakhir ini aku mengirim permatanta 8 orang tiap tahun ke Israel untuk studi pertanian. Setiap tahun. Tahun ini agak rumit mungkin karena situasi COVID, Israel tidak menerima tamu dari Indonesia. Ini kan temanku sekolah Gundari, anggota kedutaan Republik Indonesia di Australia. Kami mengirim permata GBKP 20 kali pada tahun. Yang mengejutkan dari cerita ini, 15 kali Anca kirim Indonesia nari ke Israel, studi pertanian. Dan di antara 15 dari seluruh mahasiswa se-Indonesia, waluh permata GBKP. 15 diambil di Indonesia, waluh permata GBKP. Jenius itu anak-anak tenda. Cuma ruang mereka untuk berkarya mungkin perlu kita buka lebih lebar. Mungkin perlu kita fasilitasi anak-anak tenda. Aku maka jitu niku anak tenda kan. Maka perlu sibuk ruang partisipasi niku begini. Bulan November lalu, aku mencoba talk show sederhana lewat Facebook. Jadi lo skala permata nak kabanjahe, dahin na supir margasi 5, agina telu, nandena sakit-sakit, bapak na lamegi. Kami bikin talk show, aku jadi moderator begila. Dia narasumber. Ku sungkunya ugang pandu cara nagingku, maka telu pelagindu. Mamakku sakit-sakit, bapak ndo nggak ada. Apa yang kamu buat? Bagaimana cara kerja berpikir lu? Kok bisa kamu memelihara 3 orang adik dan 1 orang ibu? Nuri-nuri ya. Luar biasa, banyak sekali permata yang nonton. Menjadi sumber inspirasi yang kalimat. Dan sejak kami wawancara itu, sekarang dia menjadi super margasi 5 yang pede. Naik martabat. Apa percaya diri. Ada satu permata kita bersumbiring itu di 3 Pancu. Dari Simpang Beganding. Dipecat dari Batam. Karena masa-masa COVID. Aku dampingi dia karena aku belajar ilmu pertanian dan peternakan, khususnya pembuatan pupuk dan pakan ternak organik. Aku dampingi Butet Dai ternak ayam. Sekarang dia seorang gadis berusia 22 tahun, memiliki ternak ayam sebanyak 3.000 ekor. Dia menggundari Bankani narasumber entrepreneurship generasi muda. Dan pemirsanya luar biasa. Jadi dugaanku ketika kita membuka ruang partisipasi mana anak tenda, baca kari kita senggat. Luar biasa anak tenda. Nah, mungkin ruang yang ke tengah saja yang perlu kita buka lebar-lebar. Senang kali aku pertanyaan Dundai Kak Erni, apa yang perlu kita lakukan? Usulku dibaca pemana yakin akan di dunia IT gue terlibat melalak anak-anak di Jakarta, di Medan. Mungkin mari kita undang mereka jadi narasumber. Baca Kak Begenda,
Tahun ini kan fokus perhatian kita dunia generasi muda adalah berkah. Usul sekali sebulan suruh bagi permatai narasumber. Jangan kita pandita dan perjudian. Pilih anak saya, didik je arsitek, suruh ia narasumber. Juga arsitek melihat kehidupan, membaca masa depan. Adili anak saya je perumah sakit, si suruh ia narasumber. Dia yang berbicara dalam PJJ. Adili karya anak saya perbinaga perkujuma ke rumah atau perpajak-pajak Jakarta. Coba suruh dia bagaimana menjadi seorang entrepreneur di tengah masa sulit. Lalu kita apresiasi dia. Yakin aku tahun 2021 ada selibatkan anak kita martabatkan. Ula bagi katakan lo ngak dim pemetahkan duena di bagian yang narasumber lo kak lakoni ula. Hai pekari katakan na kurang pekari siakap mantap na tak kurang sistematis atau kurang wawasan atau kurang referensi atau kurang buku bacaan. Kita hormati dia supaya mereka menjadi pemuda yang pede dan kalau boleh nanti lepas tahun ini jika ada sekitar 15-20 narasumber permata di Rungkun Cisalak kita angkat ke tengah. Yakin aku ke depan mereka akan menjadi narasumber di tengah masyarakat yang lebih keren daripada sekedar sekarang. Kira-kira patron berpikir nak Kak Lang mungkin ilustrasi skuba nenda bacing karila tepat mungkin ini patron